Lagi yang harus kita tahu bahwa manusia itu tidak lepas dari hukum alam yang namanya sebab akibat. Maka dari itu segala sikap kita yang sengaja ataupun tidak kita sadari itu bisa menjadi sebab. Ya itulah kenapa kadang orang tanpa menyadari kok saya mengalami hal seperti ini. Di dunia ini, di bumi ini, kejadian apapun itu tidak akan terjadi tanpa sebab. Entah kejadian baik, buruk, jaya, seneng, suka, sedih, itu karena ada sebab. Karena apa? Karena kita hidup di bumi. Bumi itu alam, hukum dasar alam, hukum kudrat alam itu ya sebab akibat tadi. Kita mengenal dengan istilah tanam tuai. Kalau orang pintar mengatakan karma. Contohnya simpel. Kenapa ban motor kita itu bocor? Ya karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, karena motor kita ada bannya. Ya itulah. Kadang-kadang sikap seseorang ya seperti itu. Kadang orang terlalu pede. Apalagi gini. Supaya tidak terjadi sebuah sebab, jangan sekali-sekali menghalalkan segala cara. Allah itu kalau kita itu sering bekana makana babi yakun mayakun. Allah itu suka memuluskan jalan orang, baik di jalan yang lurus maupun di jalan yang menghalalkan segala cara, supaya tahu kemana arah manusianya itu kemana. Kalau kita menghalalkan segala cara, oke lah, kemungkinan besar juga akan berhasil. Cuman di sini ada sebuah sebab. Karena apa? Karena kata menghalalkan segala cara demi sesuatu yang kita inginkan, umpama dalam hal kesuksesan. Oke, akhirnya sukses. Tapi punya identik kemungkinan besar untuk hancur lagi. Karena apa? Karena menghalalkan segala cara. Menuruti sesuatu dengan tujuan. Maka di bumi itu ada hukum yang namanya mutualisme, itu kerjasama yang saling menguntungkan, yang berkah. Karena apa? Karena di sini kita selalu bicara tentang pengiran, jalan menuju kesuksesan yang berkah. Jangan sampai ada sebab yang mempunyai kemungkinan kedepannya itu untuk menjadi hancur lagi. Udah paham sampai di sini tentang sebab? Karena apa? Karena kadangkala seseorang yang berlebihan, apalagi kita itu sering berpedoman pada pangeran. Kita punya Allah, hidup mati kita milik Allah, apa yang kita alami karena Allah. Kadang di saat manusia sering menyebut asma Allah itu malah banyak yang tidak benar. Karena apa? Ya kan, karena terlalu berlebihan. Karena seolah-olah dia kesannya itu akan menjadi sombong. Tidak butuh umat yang lain. Yang dibutuhkan cuma Allah. Lah kita bicara Allah kan kita pernah ada pertanyaan, di mana Tuhan, di mana Allah? Ada istilah khorid. Di tempat yang terdekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Di mana? Yaitu sifat dari Allah sendiri, zat yang selalu terjaga, yang tidak pernah tidur, selalu terjaga sepanjang masa. Itu di mana? Dalam diri manusia. Ada di napasnya. Otomatis Allah itu menciptakan manusia di saat seseorang itu saya hanya butuh Allah. Allah tinggal mencari Allah di mana? Di setiap napas manusia. Otomatis kita butuh manusia sebagai hal-hal yang mendukung kita untuk mencapai kesuksesan tadi dalam usaha apapun. Kadang-kadang malah hal semacam ini menjadi sebab. Kenapa sebab? Tanpa kita sadari, ucapan itu kadang-kadang menyinggung perasaan orang. Langkah berikutnya, jangan pernah mengenal adanya hutang budi.
kita harus bisa membedakan antara menolong dengan peduli. Kalau peduli itu tidak ada yang namanya hutang budi, kecuali yang peduli itu namanya budi. Yang namanya peduli itu adanya cuma ikhlas. Jangan sampai ada kecenderungan untuk dari ogah, enggan, bahkan untuk menyebutkan nama dalam doa itu jadi sungkan karena takut hutang budi. Padahal belum tentu kalian semua itu kenal akrab dengan yang namanya budi. Nah, kita kembali lagi ke pokok masalah. Ketika yang kita butuhkan cuma Allah, itu ada hubungannya ya ketika kita over terlalu berlebihan. Kenapa Allah tidak suka berlebihan? Bahkan Allah itu ngendika, gunakan akal sehatmu sebelum mempelajari Quran. Otomatis inti terpenting dalam hidup itu bukan di fasenya agama,